Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu DRA Niluh Susilawati MPD selaku Kepala Sekolah SMP Cipta Dharma Denpasar atau yang mewakili, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari salah satu rekan kita, calon guru penggerak, Ibu Sago Putri Suwandewi. Kegiatan ini mengusung tema diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Cipta Dharma Denpasar. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Koma Widyasari selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Soya. Acara dilanjutkan lagi dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Acara selanjutnya pembacaan doa, kemudian pemaparan materi oleh CGP Angkatan 9, sekaligus diskusi dan tanya jawab, serta acara terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan para hadirin dimohon untuk berdiri dan mendengarkan dengan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Soya. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Bagus TK dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri kembali. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita hening sejenak untuk berdoa bagi umat Hindu untuk mengambil sikap harus dikarami dan untuk umat yang beragama lain untuk menyesuaikan.
Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Om Yang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya alam semesta, dan kepada Guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, hamba memujamu. Puja pangastuti angayu bahagia kami haturkan kehadapan Yang Widi, karena pada hari ini rekan kami Ibu Sagung Putri Swandewi sedang melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 sesuai dengan rencana dan harapan kami. Om Yang Widi yang Maha Bijaksana, bimbinglah rekan kami Ibu Sagung Putri Swandewi dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga atas anugerah Yang Widi, rekan kami berhasil menuntaskan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dengan baik. Om Yang Widi yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhir doa kami ucapkan para masuk semua ke hadapan Yang Widi. Om Dewa Suksema Parama Cintiya Ye Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah berkenan hadir dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Sagung rekan kita. Terlebih dahulu saya aturkan pangastuntara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Jadi kegiatan ini merupakan suatu bentuk diseminasi atau penugasan yang akan dilakukan oleh Ibu Sagung guna menyelesaikan tugasnya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-9. Tentunya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kira-kira apa yang dimaksud dengan budaya positif tersebut, sehingga nantinya harapannya adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Sagung nanti dapat kita terapkan baik itu di kelas maupun di tempat saat kita mengajar. Kegiatan ini memang merupakan suatu bentuk kegiatan rangkaian dari guru penggerak, di mana calon guru penggerak itu sendiri nantinya
akan mengemban tugas bagaimana dalam kehidupan mengajar di sekolah dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah didapatkan. Mungkin nanti saya juga tidak begitu hafal juga karena sudah lama tidak hafal betul juga nilai-nilai tersebut. Tapi sebenarnya kita sudah menerapkannya di sekolah untuk tujuannya adalah meningkatkan sikap dan juga moral dari peserta didik kita. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga apa nanti yang disampaikan dapat kita terapkan dan dapat bermanfaat bagi peserta didik kita. Itu saja yang menjadi kata-kata sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran Ibu Kepala Sekolah karena beliau sedang ada kesibukan. Saya tutup sambutan ini dan saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Saya tutup dengan Pak Masati. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Ibu Sabrin Putri waktu yang akan kami kasih. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan untuk rekan-rekan saya. Di sini ada Bapak Ibu guru, kemudian ada tenaga pendidik, kemudian ada juga warga sekolahnya di sini ya. Ada komite, ada orang dan orang tua. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita mulai kayaknya Bapak Ibu guru tegang sekali untuk mengikuti. Kita santai saja kan, tidak ada sesuatu yang serius sekali. Kita mulai, coba kita berdiri sebentar Bapak Ibu ya. Kita berdiri sebentar sebelum kita memulai untuk memaparkan materi dari budaya positif.
Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sebagai calon guru penggerak ingin mengimplementasikan apa yang saya dapat pada saat sudah menjadi calon guru penggerak ya. Jadi yang pertama itu yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman Jadi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ya. Jadi yang akan saya paparkan hari ini tentang konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti pemaparan dari segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai memaparkan materi yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju tidak? Setuju atau tidak? Dengan memberikan hukuman, apakah bisa mendisiplinkan siswa, Bapak Ibu? Tergantung hukumannya. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira misalnya nih, anak-anak ada yang nggak buat PR, lalu Pak Ibu memberikan hukuman, tolong anak-anak bersihkan halaman sekolah, atau misalnya kalian baca bukunya sekian halaman untuk mendisiplinkan anak-anak, bisa nggak seperti itu Bapak Ibu? Kira-kira tidak bisa? Kenapa? Tidak mempan katanya kalau dengan memberikan membaca saja ya. Oke, kita simpan dulu. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di antara Bapak Ibu pernah nggak misalnya nih pada saat ulangan anak-anak mendapat nilai yang besar 90 misalnya, lalu Bapak Ibu memberikan penghargaan berupa misalnya pas ulangan beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang dapat nilai sekian, atau misalnya Bapak Ibu bisa memberikan dia permen, atau misalkan dia memberikan seperti stiker. Pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Selama ini pernah tidak? Pernah, kalau tepuk tangan iya. Oke. Berarti yang sudah Bapak Ibu lakukan memberikan applause kepada anak-anak. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi salah satu cara memberikan atau meningkatkan motivasi belajar anak itu dengan cara memberikan penghargaan kepada anak. Yang paling mudah, yang paling simpel yaitu memberikan applause tepuk tangan. Jadi anak-anak dengan diberikan seperti itu mereka menjadi suka. Oh, ibu guru mengapresiasi aku dengan memberikan tepuk tangan. Itu sangat memotivasi anak Bapak Ibu tanpa disadari. Dan yang pertama tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa betul? Kadang ada anak yang diberikan hukuman semakin dia membuat-buat ya. Karena ada memang anak yang mungkin memang agak terbangkan. Jadi dia kalau diberikan hukuman itu kadang dia menjadi semakin menjadi. Jadi Bapak Ibu bisa dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan hukuman yang baik dengan hal positif, yaitu dengan cara tadi bisa dengan membaca buku, atau bisa dengan dia membersihkan halaman sekolah bagian mana. Itu salah satu dari disiplin positif Bapak Ibu. Nah, berikutnya.
Jadi sebelum saya memaparkan tentang perubahan paradigma di sini, saya ingin menampilkan sedikit aksi nyata yang telah saya buat pada modul 1.1. Bisa dibuka sebentar. Iya, Bapak Ibu, itu salah satu aksi nyata yang sudah pernah saya buat. Di antaranya di sana ada disiplin positif yang mana dari awal kita masuk itu anak-anak sudah berdoa pertama, kemudian membaca literasi, kemudian ada menyapa guru. Jadi setiap guru yang masuk kelas itu menggunakan sapaan. Kalau di sini dipakai Om Swastiastu ya untuk anak-anak. Begitu juga tadi ditampilkan juga di sana bahwa saya sudah mengikuti komunitas praktisi di sini. Di sini ada koperasi sekolah. Jadi salah satunya begitu. Kemudian yang aktif juga di MGMP IPS. Ya. Berikutnya kita akan tampilkan untuk materi berikutnya. Ya, berikutnya ini tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu tadi sudah saya berikan secari kertas di sana. Warna-warna tadi. Bapak Ibu silahkan di sana tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya atau kekuatan Bapak Ibu, dan buatlah sebuah kepalan. Silakan Bapak Ibu tulis di kertasnya. Kemudian Bapak Ibu tulis di sana apa yang barang yang paling berharga yang Bapak Ibu punya, yang tidak boleh Bapak Ibu berikan kepada orang lain. Silakan ditulis. Berupa barang bisa Ibu, berupa
benda boleh, barang boleh. Ya. Setelah Bapak Ibu menuliskan di sana barang yang berharga tersebut, silahkan Bapak Ibu genggam dalam genggaman Bapak Ibu. Kemudian teman di sebelahnya boleh memaksa Bapak Ibu untuk membuka genggaman tersebut. Boleh. Pak Miki sama Bu Kemang boleh. Siapa aja boleh diajak, yang penting berdua. Yang penting berdua. Barangnya dipegang. Kita apa namanya? Anggap saja kertas yang Bapak Ibu pegang itu barang sangat berharga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu Dina sama Pak Rapan. Sekarang Bapak Ibu mencoba untuk membuka genggaman teman Bapak Ibu. Dia mau nggak membuka tangannya? Paksa. Gimana caranya supaya dia mau membuka genggaman itu? Genggaman itu ibaratkan sesuatu yang tidak boleh lepas dari tangan Bapak Ibu. Silakan. Boleh dibujuk, boleh dipaksa, boleh dirayu. Sudah. Sekarang kembali ke tempatnya. Apakah Bapak Ibu rela melepaskan apa yang Bapak Ibu genggam dalam genggaman Bapak Ibu yang sangat berharga itu? Tidak. Walaupun temannya memaksa, kemudian membujuk, merayu, tidak akan dilepaskan. Karena barang yang dipegang itu adalah barang yang sangat berharga. Diibaratkan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itulah perubahan paradigma. Silahkan dilanjutkan berikutnya. Ya, jadi pada pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Di sana ada yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah beriman bertakwa ini sudah diterapkan di kelas masing-masing? Sudah. Boleh disebutkan satu contoh? Baik, terima kasih Bu. Jawabannya betul sekali. Jadi setiap awal pembelajaran anak-anak sudah melakukan persembahyangan Trisanje di masing-masing kelas. Ya. Kemudian profil yang kedua yaitu profil mandiri. Sudah diterapkan belum di kelas? Mandiri. Sudah ya. Mungkin Bu Kemang bisa. Kalau mandiri apa saja yang diterapkan? Kalau di pelajaran saya sih mengerjakan KKS, jangan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih. Jadi tadi Ibu Komang Widyasari sudah mengungkapkan bahwa mandiri misalnya dia mengerjakan KKS secara mandiri. Kemudian terlanjut yang berikutnya bernalar kritis. Bernalar kritis sudah diterapkan di kelasnya? Sudah juga. Misalnya Dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, mampu nggak dia? betul sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan kita memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa mampu menjawab balik apa yang kita pertanyakan, itu sudah bernalar kritis Bapak Ibu dan memberikan jawaban yang sesungguhnya. Berikutnya ada kreatif. Kreatif misalnya sudah juga pasti ya, karena dia sudah bisa mengerjakan misalnya Bapak Ibu mengadakan diskusi kelompok dan mereka pasti akan berkreasi untuk mencari teman yang pertama. Kemudian apa yang kita tugaskan misalnya dia akan membuat sekreatif mungkin apa yang kita tugaskan tersebut. Ya, pasti saya yakin Bapak Ibu pasti sudah menerapkannya di kelas. Kemudian ada bergotong royong. Ya betul, dalam bekerja sama dalam diskusi kelompok ya.
sudah diterapkan. Dan yang berikutnya yaitu berkebinekaan global. Sudah? Salah satunya? Saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Iya, betul sekali Bapak Ibu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah menjawab dengan baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya materi yang berikutnya silakan. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang miskonsepsi teori kontrol. Saya akan menampilkan satu video lagi tentang teori kontrol. Judul videonya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya. Bapak Ibu silakan disimak dulu video yang saya tampilkan berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol guru. Sebelum kita lanjut ke slide PowerPoint, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut yang mana pernah diterapkan di kelas Bapak Ibu? Apakah langsung posisi manajer, atau mungkin sebagai penghukum dulu, kemudian sebagai teman, pembuat rasa bersalah, atau langsung posisi manajer? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Eka, mungkin yang pernah diterapkan di kelas, yang mana Pak Eka? Oke, kalau dari Pak Eka sendiri yang manajer. Kalau Pak Guru Seka? Apakah pernah melakukan yang penghukum? Sebagai teman. Ada istilah jangan sampai murid itu ada di pikiran guru itu, jangan sampai ada di pikiran murid. Gurunya yang ngalahin, gurunya yang sering Dendam sama ya, gurunya. dendam. Bagaimana guru itu supaya ada di hati murid gitu. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Itu ulasan dari 2 teman kita, Bapak Ibu guru hebat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh di video tersebut bahwa posisi yang paling benar itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Karena di sana kita sudah bisa membuat anak itu menjadi disiplin. Tapi kita tergantung sendiri ya, yang mana mau dipakai nanti di kelas, yang mana penerapan di kelas ya Bapak Ibu. Kemudian kita melihat sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi Bapak Ibu, di antara teori tentang teori kontrol tadi,
bahwa kita yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Kita hanya bisa seperti kertas putih, kita hanya bisa mengarahkan mereka ke arah yang positif. Jadi yang memberikan fungsi kontrol sendiri itu balik ke anak-anak sendiri, Bapak Ibu. Ya, next berikutnya. Di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus yang pertama bahwa mengatakan realitas kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Tentu antara kebutuhan Ibu Zoya mungkin sama Pak Willy kan berbeda. Dari segi jenis kelamin saja berbeda ya. Jadi misalnya Bu Zoya butuh make up, Pak Willy itu beda kebutuhannya ya. Jadi antara Ibu Zoya dan Pak Willy berbeda kebutuhan, tidak bisa sama. Kemudian yang kedua, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrol sebenarnya yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah sekarang saya misalkan nih Pak Novan masuk ke sekolah SMP Citra Dharma. Dia melihat di SMP Citra Dharma itu awalnya apa? Ada guru piket, kemudian masuk lagi ke ruang guru dan berikutnya. Tentu berbeda dengan Ibu Komang. Ibu Komang akan melihat mungkin dari segi kamar mandinya, kemudian kelasnya ada berapa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak sama jadinya. Melihat cara pandang orang itu berbeda-beda. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita, saya sendiri sama Bapak Ibu kan berbeda ya pandangannya. Berikutnya perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Seperti misalnya nih, anak-anak ada yang nakal. Bapak Ibu tidak bisa mengadjust mereka kenapa nakal itu salah. Karena mungkin anak itu berbuat nakal itu misalnya ingin mencari perhatian gurunya atau ingin mencari perhatian teman-temannya, makanya mereka berbuat nakal. Jadi mereka nakal atau jahat itu bukan karena dia jahat, karena kita menganggap oh orang ini nakal, anak ini nakal. Nggak bisa begitu Pak Ibu ya. Jadi mereka itu berbuat nakal itu ada alasannya. Seperti tadi misalnya, mungkin dia di rumahnya kurang perhatian orang tuanya, jadi dia mencari perhatian di sekolah dengan cara berbuat nakal, supaya semua perhatian sama mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, kamu nggak boleh gini. Kalaupun dipaksa seperti itu, Bapak Ibu tentu boleh kok, saya boleh kok. Jadi yang bisa mengontrol Bapak Ibu itu diri Bapak Ibu sendiri. Itu juga yang anak-anak ya. Kalau misalnya di rumahnya nggak boleh, di sekolah nggak boleh gini ya. Nanti kalau keluar begini ya. Tapi tetap aja mereka akan melakukan hal yang berbeda setelah di luar dari orang tua mereka. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian secara teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri saya sendiri. Kemudian berikutnya ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus yang berikutnya yaitu model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Next slide selanjutnya. Nah sekarang saya ingin bertanya sedikit pada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif. Dari awal tadi saya sudah mencolek sedikit mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu budaya positif itu apa Bapak Ibu? Silakan. Budaya positif. Dari Puji mungkin? Baik. Sensei Puji mengatakan pembiasaan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Mungkin ada yang lain mungkin? Budaya positif itu apa? Baik, sudah ada dua jawaban Bapak Ibu ya. Jadi Bu Wahyu mengatakan penerapan nilai kebajikan baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bisa di next berikutnya. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah budaya positif yang berpihak kepada murid. Diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana saat ini kita sedang mengadakan
kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya dengan mengadakan proyek P5 Bapak Ibu ya, yang sudah kita lakukan selama lebih 2 tahun sudah dimanfaatkan. Berikutnya, disiplin positif. Terkait dengan budaya positif tadi, disiplin positif ini yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai baiknya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya, nah Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama Bapak Ibu, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi saya akan paparkan sedikit contoh nilai kebajikan baik di P5, kemudian ada di Primary Years Program sama 9 pilar karakter Indonesia ya. Kalau di P5 sendiri itu ada nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian di Primary Years Program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di 9 pilar karakter Indonesia ini ada nilai kebajikan seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, ada dermawan, suka menolong, dan gotong royong, serta ada percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi itu beberapa nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Kita lanjut berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu beraneka ragam. Jadi kita memiliki kebutuhan pokok seperti misalnya sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan manusia sendiri itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kalau misalnya kita untuk hidup itu memerlukan sesuatu seperti makan, minum, kesehatan. Berikutnya, di sini saya akan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan penguasaan. Jadi kita sebagai manusia membutuhkan diakui prestasi dan kemampuannya, kemudian ingin didengarkan oleh teman yang lain. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya itu bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup ini kita perlu makan, perlu minum, kemudian kesehatan dan rumah tempat tinggal. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kita sebagai manusia ingin disayangi, kemudian ingin menyayangi orang lain juga ya, memberi dan menerima perhatian dan perasaan diterima dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Berikutnya kebutuhan dasar kesenangan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu juga ingin butuh dia untuk bermain, kemudian menikmati apa yang dilakukan, itu kesenangan mereka ya. Kemudian yang terakhir ada kebebasan. Jadi anak-anak itu juga ingin mandiri sendiri, kemudian tidak dikawal oleh orang lain. Jadi mereka ingin apa yang ingin mereka lakukan sendiri. Berikutnya, ini beberapa motivasi perilaku manusia ya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan memaparkan sedikit tentang konsep disiplin. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan video mengenai hukuman dan restitusi. Salam guru penggerak, jumpa lagi dengan saya dalam video Senyata modul 1 filosofi pendidikan belajar dewasa. Kenalkan, Gubernur Pembela Harhab sebagai fasilitator, Ibu Nima Dewi Sudari Pratiwi sebagai pengajar, dan saya sendiri selaku siswa Dewi calon guru angkatan SMP Cipayung Denpasar. Pada latar belakang di sini ditampilkan reaksi nyata modul 1 ini dibuat berdasarkan pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, peran guru sangat penting dalam mengiringi tumbuh kembang anak, menghormati anak dan memperlakukan anak sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, menjadi teladan ingasuh guru, semangat maju bangun karso, dan memberikan dorongan teguh handayani untuk mereka menjadi pribadi yang mandiri, terampil, berbudi pekerti, baik dan cerdas berkarakter. Bapak Ibu bisa saksikan sendiri di sana perasaan siswa dan perasaan guru bagaimana selama mengikuti disiplin positif di sekolah. Saya akan menampilkan aksi nyata praktek baik. Jadi ini beberapa aksi nyata praktek baik yang kita lakukan di sekolah ya. Ini berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai.
menyiapkan NPP, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran. Dan ini aksi nyata yang dilakukan di kelas. Tujuan pembelajaran satu mendasar berbagai perubahan akibat inflasi ruang dua menganalisis adanya perubahan. Berikut ini testimoni dari guru dan siswa. Aksi nyata yang dilakukan oleh ibu siswa ini pada saat proses pembelajaran di kelas yang berpusat pada siswa sangatlah menarik. Siswa sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Terima kasih. Ya, demikian sekilas aksi nyata yang sudah saya buat di modul 1. Berikutnya, ini konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dan penghargaannya. Jadi biasanya kalau kita memberikan hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, muridnya takut, kemudian memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan serta murid menjadi rendah diri. Kalau kita berikan penghargaan dia biasanya tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Next. Berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi sendiri, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, berikut ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu sesuai dengan Gosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi sendiri yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang berikutnya tawaran atau bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, jadi saya akan menampilkan sebuah kasus Bapak Ibu dalam bentuk video juga. Dua kasus murid yang mana saya selesaikan dengan 3 restitusi Bapak
Yanika, Ibu sudah memeriksa tugasmu yang kemarin diberikan di kelasmu, tapi pekerjaanmu nggak ada. Dan Ibu juga berkabar bahwa selain tidak memberikan tugas, kamu pergi ke rumah kelas saat Ibu pekerjaan Ibu sudah rapat. Apakah benar seperti itu, Yanika? Iya, Bu, benar. Lalu, kemana kamu kemarin dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke depan aula dan belajar baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan sebenarnya kamu bisa saja melakukan lebih dari sekedar pergi ke depan aula dan main games. Tetapi coba memikirkan, pergi ke depan aula bermain games saatnya pelajaran tempatnya apa? Tidak ada. Lalu, tidak hanya kamu melakukan semua itu dengan apa salah? Kalau dulu saya sudah melakukan tugas dan saya mau menjadi tugas. Pada saat itu juga saya sudah dipukul. Terus kenapa kamu mau lolos? Kemarin saya bosan setelah itu saja hanya memang dari kelas lain dan kelas saya untuk mengulas itu saya ikut mengulas kamu. Sekarang kamu sudah membeli apa masih yang boleh lagi? Saya sudah selesai dulu. Sudah menunggu waktu saya berjalan. Baik, untuk depannya bila kamu ambil buku sudah rapat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan tetap berada di kelas dan menetap Nah, sekarang semoga kamu mendapatkan pelajaran terakhir kesalahan yang sudah kamu lakukan dan tolong tugas yang kemarin diberikan segera dikerjakan. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Saya di sini ingin menyampaikan perasaan saya setelah mendapatkan teguran halus dari dosen. Saya memang menyadari kegiatan yang saya lakukan memang melanggar aturan. Namun, saya merasa sangat senang ketika mendapatkan teguran halus dari dosen. Karena dosen tidak semata-mata langsung memarahi saya, namun memberikan solusi dan juga memberikan kesempatan saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan setelah saya pikir-pikir, kegiatan yang saya lakukan juga memang tidak ada manfaatnya untuk saya. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan permintaan maaf dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut. Ya, terima kasih. Sekarang coba kalian ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya. Kemarin saat praktek dari teknologi Buaya, saya bermaksud menggunakan cara-cara yang saya pelajari dari Google sama YouTube, Bu. Tapi kata-kata tidak boleh menggunakan cara-cara yang dijalankan dulu. Lalu kami berdua bertengkar dan berdebat, Bu. Sampai Rama mengeluarkan kata-kata kasar kepada saya. Ngomongnya begitu, Rama? Ya, Bu, benar. Karena ada email, makanya saya jadi rumah subuh. Oh, jadi begitu kejadiannya. Ibu yakin pendapat kalian itu benar semua, karena masing-masing punya dasar alasan yang kuat. Dan bisa saja kalian melakukan perbuatan yang lebih dari sekedar bertengkar dulu saja, karena sama-sama emosi. Tetapi kalian sudah baik dan luar biasa, karena mau bertemu itu tentang kejadian yang sebenarnya. Bu, jangan kemana. Nah, kenapa kamu sampai emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan kasar kamu? Karena ada yang lihat terus, Bu. Saya
sebaiknya menggunakan cara yang diajarkan oleh sosial guru dulu, karena itu sesuai SOP. Tapi kalau ada yang bilang katanya saya cemen, berani mencoba cara yang tepat dan akurat seperti dia. Terang saja saya marah dan emosi Bu. Itu begitu kan ya? Ya Bu, saya minta maaf. Tindakan kalian itu benar apa salah? Salah Bu, saya selalu gampang emosi dan marah hanya karena hal itu dan sepele. Saya minta maaf kepada ibu dan Iya Bu, saya juga salah karena sudah mengajar apa dan mengatakan dia cemen. Padahal saya tahu kamu itu pemberani dan kita minta maaf kepada ibu dan sama Bu. Baik. Untuk kedepannya, apa yang akan kalian lakukan bila menghadapi situasi yang sama seperti kemarin? Situasi beda pendapat dan juga beda keyakinan. saya akan berusaha berdiskusi dengan kalian ini Bu, berusaha menerima pendapat orang lain dan mengkolaborasikan pendapat tersebut dengan pendapat saya. Iya Bu, saya tidak akan menyalahkan pendapat orang lain, apalagi pendapat tersebut ada alasan dan alasannya. Saya juga tidak akan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan dan menyinggung orang lain lagi Bu. Kalian sudah menyadari kesalahan dan mau meminta maaf dan mau belajar dari kesalahan dan berdamai untuk menemukan solusi terbaik dengan berkolaborasi. Pegang rasa dan menghargai orang lain itu sangat penting. Kalau pendapat-pendapat yang ada tidak bisa dilakukan, maka bisa dicoba untuk mengerjakan atau diwujudkan satu-satu bergantian karena kita sedang dalam tahap belajar. Silakan sekarang kalian berjabat tangan dan setelah itu kalian bisa kembali berkelas. Silakan saya Dipa dari Percobaan A dari Institut Dharma. Nah, pada awalnya saya mengira Ustaz akan memarahi saya karena saya bolos pada saat jam pelajaran dari tersebut. Pada saat itu ibu guru sedang rapat. Ternyata Ustaz memberikan saya bimbingan tidak mengulangi kesalahan saya tersebut. Terima kasih Ustaz karena telah memberi saya bimbingan untuk menjadi lebih baik ke depan. Ya Bapak Ibu, demikian tadi sekilas video yang saya buat terkait dengan kasus dalam penanganan materi segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita next berikutnya. Next. Slide terakhir. Segitiga restitusi. Yang lain ada di sebelah itu. Ya. Ya, berikutnya kita akan ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Selama ini kita mendengar bahwa ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kira-kira yang dipakai saat ini yang mana Bapak Ibu? Keyakinan kelas apa peraturan kelas? Keyakinan kelas, ya betul. Karena keyakinan kelas ini disepakati oleh anak-anak dan guru pada saat membuat kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas itu kita hanya membuat sendiri dan diikuti oleh anak-anak. Ya. Berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan, kemudian sedikit saja biar tidak minat, kemudian berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kita buatnya semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Jadi kita bisa diperbaiki lagi pada semester 2 berikutnya keyakinan kelasnya. Kemudian semua warga kelas ikut dalam berkontribusi dalam membuat keyakinan tersebut. Berikutnya, ini mungkin slide terakhir Bapak Ibu dari PowerPoint kita hari ini. Jadi tadi saya sudah memaparkan tentang video yang saya buat sama anak-anak kemarin. Di sana ada sedikit bagaimana cara untuk
menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama dengan menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Itu segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang kita hadapi di sekolah. Berikutnya, ya Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi dari saya, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih telah hadir dalam acara ini dan saya kembalikan kepada moderator untuk acara berikutnya. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk ke depan untuk foto bersama. Ibu, Malay The Boss ambil voucher makan Prima Bank Sanur ya.